sudah bagus lah, bisa qiyamul lail itu sudah bagus. Maka bersyukur saja pokoknya. Wa anna waqta sahur huwa waqtul qiyam, dan waktu sahur itu adalah waktunya berdiri. Jadi sebaik-baiknya qiyamul lail itu adalah waktu sahur. Makanya di dalam Al-Zariyat itu wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur itu mereka istighfar. Salah sebaik-baiknya istighfar itu ada di waktu sahur. Waktu sahur ya sampainya azan ya. Makanya batas kita makan sahur itu adalah azan. Jangan mengikuti ada ustaz yang bilang kalau masih sahur udah azan teruskan makannya. Itu pendapatnya keliru kalau bilang. Iya kalau lauknya itu cuma telur, lauknya kepiting Pak. Jam berapa habisnya? Kita kan seperti itu, stop, udah. Seperti itu. Kandungan yang lainnya adalah subutu haqqil mar'ah 'ala zawji fi husnil mu'asyarah. Di dalam hadis ini juga terdapat gambaran bahwasannya hak seorang wanita kepada suaminya di dalam agar mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi bukan berarti laki-lakinya itu ahli ibadah, istrinya itu jadi kan keurus gitu. Ibu-ibu boleh protes nanti. Daster cuma satu itu aja dipakai. Pagi cuci, siang kering, malam pakai lagi. Sok pagi. Karena kenapa? Karena kerjaan suaminya mau ngaji ya. Protes pun gak apa-apa bu. Protes gak apa-apa. Minta haknya. Al-haqqu yutlabu wa la yu'ta. Hak itu kita minta bukan diberikan. Wanita, istri kita itu memiliki hak atas kita. Untuk apa? Husnul mu'asyarah. Ada hak untuk diajak jalan-jalan, diajak makan, diajak dikasih belanja, dikasih ini dan lain sebagainya. Ada hak di situ. Bukan berarti karena suaminya itu ahli ibadah, kerjaannya ke masjid, gak balik-balik gitu kan. Bukan seperti itu. Ada hak istri kita, ada hak atas kita seorang laki-laki. Bukan berarti karena kita ahli ibadah kita mengingkari atau menafikan hak istri kita. Kalau kayak gitu menjadi bujang aja lagi, jangan punya istri kalau nggak mau punya tanggungan seperti itu. Nah, dalam hadis ini juga jawaz fitri min shaumi tatawu, boleh membatalkan puasa sunnah ketika ada tamu ngajak makan. Puasa sunnah kalau sudah batal, ya batal, jangan diteruskan. Ada orang itu yang berpendapat itu kemarin Ramadan kemarin bertanya, Ustaz, saya pernah dengar pendapat seorang Ustaz begini, boleh kita membatalkan puasa sunnah, tapi setelah itu kita lanjutkan lagi puasanya. Iki opo. Kalau sudah batal ya batal, jangan dilanjutkan. Kayak main game aja, game over nanti bisa nyambung pakai koin lagi, nggak bisa. Ya mungkin antara dua, mungkin jamaahnya ngantuk atau ustadznya kurang paham tentang itu, paling itu aja. Boleh kita membatalkan puasa. Sering ya. Kalau ustadz gimana Ustadz kalau diajak makan? Ya lihat lauknya dulu apa. Lagi puasa sunnah Senin Kamis kan. Makan tuh. Jadi lihat dulu. Tumpang. Mau. Ya kelihatan pecel aja nggak mau saya batalin. Main. Sate kambing itu jal. Kan kadang-kadang kita diuji dengan itu. Tapi anehnya Pak, ketika sudah puasa itu sudah nggak puasa, nggak ada yang nawari buat makan gitu.
Ketika puasa itu banyak sekali godaan. Lagi puasa sunnah itu banyak sekali godaan. Kan ayo ini itu kan jamaah Baitur Rahman kan loyal sekali kalau masalah makan-makan. Siang nanti dijemputi. Tapi saya Senin sama Kamis biasa kayak gitu. Makanya kalau saya ngajak itu udahlah, kalau mau ngajak makan itu maghrib aja. Kami kan kalau Senin sama Kamis nggak mau ngaji lah istilahnya. Pokoknya standby. Kalau sudah itu nggak mau lagi ya. Kalau nggak puasa nggak ada yang mau ngajak makan. Kalau di puasa itu banyak sekali yang ngajak. Ini boleh jawazul fitri min shaumi tatawwu. Terus di dalam hadis ini juga terdapat jawazun nahyi anil mustahibbat in kana min wara'iha itu atau huquqil matlubah. Di dalam hadis ini terdapat boleh melarang dari sesuatu yang diperbolehkan apabila di baliknya itu terdapat menyia-nyiakan hak yang diminta. Istilahnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat seseorang itu tidak tidur karena dianya alasannya itu sesuatu yang diperbolehkan seperti qiyamul lail, maka kita boleh untuk menegur tidurlah, karena matamu juga memiliki hak untuk tidur, badanmu juga memiliki hak untuk istirahat. Sesungguhnya istrimu juga memiliki hak untukmu, sesungguhnya anakmu juga memiliki hak untukmu. Bukan berarti karena ustadznya bapaknya itu ustadz keliling kemana-mana, dianya nggak mau beli anaknya, nggak didik anaknya. Tidak seperti itu, bapak ibu sekalian. Kita harus memberikan semuanya hak yang ada pada keluarga kita, hak yang ada pada diri kita untuk istirahat, hak kepada istri kita untuk dapatkan muasyarah yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf di dalam Al-Quran. Maka perlakukanlah mereka itu dengan baik. Ini hadis ke-9. Hadis ke-8. Pas ya. Satu hadis ini baru. Panjang hadisnya masalahnya, apalagi yang 9 ini. Panjang ini. Isinya sama saja sebenarnya, cuman yang minggu depan lah. Jangan dipaksakan nanti molor. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan semuanya. Jangan lupa yang ini diamalkan Bapak Ibu sekalian, karena ini berlaku sekali untuk orang yang sudah ke masjid. Kita kan kalau sudah jadi ahlul masjid itu terkadang terhipnotis dengan ibadah kita yang nyaman sekali, sampai kita itu seakan-akan menafikan hak yang harus kita tunaikan kepada keluarga kita, istri kita dan anak kita. Ibu-ibu juga melihat suaminya itu tidur-tiduran gaya badan itu, jangan dicueki malah alasannya untuk pergi pengajian, jangan seperti itu. Ditanya dulu, ya apa Pak? Apa mau punya adik lagi atau gimana? Kagak ngerti gitu. Harus itu, karena haknya suami juga ada di dalam ibu-ibu sekalian. Ditanya dulu. Jadi kalau dakinya terkenal itu, acara jam 10, jam 7 sudah datang. Istrinya ngapunten, kadang kan mindsetnya seperti ini. Ada suami itu lagi berkebutuhan biologis kepada istrinya. Malu ngomong, dek nanti malam bunuh Yahudi ya. Ada kitab Qur'anul Uyun itu lucu, riwayat palsu tentang ngawur entah apa. Kalau seorang muslim itu berhubungan antara suami istri itu ibaratkan membunuh 1000 Yahudi gitu. Banyak sekali. Jadi kalau 2 kali 2000 gitu. Kalau 3 kali suaminya yang terbunuh. Jadi sampai meninggalkan kebutuhan suami dan untuk qiyamul lail itu salah besar.
sebenarnya. Alasannya malah mau tahajud. Tahajud suami istrinya juga hafizah. Tahajudnya nggak pakai suara-suara pendek, pakai yasin, pakai waqiah. Lama lah suaminya nunggu sampai tidur. Nah itu jangan sampai terjadi, bapak-bapak ibu sekalian. Kita tunaikan hak-hak kita kepada keluarga kita, kepada diri kita, dan kepada Tuhan. Tuhan kita memiliki hak, Allah memiliki hak atas kita, keluarga kita memiliki hak atas kita, diri kita memiliki hak atas kita. Jangan udah tahu penyakitnya itu lambung, pengen puasa dan daun gitu loh, itu kan? Disembuhkan dulu lambungnya, nanti baru puasa. Udah tahu dia yang ngantukan, tapi maksa untuk tidak tidur dulu untuk sholat malam. Akhirnya besok pagi kerjaannya terbengkalai. Akhirnya kerjaannya itu ngawur karena ngantuk tadi. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dalam kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka